bersama kita tanda-tanda orang munafik dalam sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Sebelum kita lanjut belajar, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Anggota Polres Pariaman bernama Bribka Dery Indra viral di media sosial usai menjadi imam bagi ratusan narapidana atau napi. Suaranya yang merdu melantunkan ayat suci Al-Quran mengundang komentar kagum dari warganet. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya semangatnya ya. Siap. Orang punya kesalahan, bertobat, wallahu alam. Di akhir hidupnya siapa tahu dia lebih baik daripada kita kan, Masya Allah. Nah tapi nih kalau orang yang lebih memilih sholat sendiri daripada sholat jamaah, apakah termasuk golongan orang-orang yang munafik? Harus digarisbawahi ya, dia yang memilih Dia sholat yang sendiri. memilih gitu. Okay. Khususnya misalkan istri lagi ngambek sama suami, diajak sholat, nggak mau pokoknya aku sholat sendirian aja gitu. Misal, ini nggak tahu lah istri siapa, saya juga nggak tahu ini. Ini istri siapa saya nggak tahu saat itu. Istri bupati paling. Nggak tahu lah, ibu bupati yang mana saya juga nggak tahu. Itu termasuk boleh apa enggak sih Ustaz? Siap, sampai guru-guruku Nabil Ustaz Maulana Kak Caca serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Allahumma arhamna bil Quran. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga sholat kita. Kalau kita katakan bagaimana dengan orang yang memilih sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah. Kalau dalam hatinya ada yang mengatakan dia meremehkan sholat berjamaah, maka mesti berhati-hati. Kenapa? Ini bisa keluar dari Islam, bisa kafir. Kenapa? Karena Nabi SAW memuliakan sholat berjamaah. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Karena tidak dihukumi berdosa orang yang tidak berjamaah. Akan tetapi kalau sudah ada kalimat memilih sholat sendiri, lalu dalam hatinya merasa lebih utama sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah, lebih bagus sholat sendiri, subhanallah, maka ini bahaya. Kenapa? Bisa termasuk kemunafikan, bisa juga mengeluarkan seseorang dari imannya. Kenapa? Karena dia menganggap remeh, memandang enteng sesuatu yang diutamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, semoga istri itu sadar ya yang tadi kita omongin. Ustaz, tapi kalau sholat jamaah bukan sama mahramnya gimana? Boleh-boleh saja sebenarnya. Yang tidak boleh itu adalah berdua-duaan. Oh, selama di tempat umum ya. Tempat umum. Tapi bukan yang di kamar berduaan gitu nggak boleh. Siap. Baik, jazakallah khair Ustaz Syam, luar biasa sekali. Jamaah. Masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Jamaah yang mau bertanya angkat tangan. Oke, langsung aja deh yang paling atas ini saya kasih kesempatan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Ibu Awang Nawangsi.
dari Majelis Taklim Al-Hidayah Solokan Jeruk Majalaya Bandung. Mau bertanya sama Habib. Mau bertanya sama Habib, apakah amalan ibadahnya orang munafik diterima sama Allah atau akan hilang sia-sia? Oke, gimana Bib? Makasih Bu, makasih ya Ibu, nuhun pisan. Gimana tuh Bib kira-kira apakah amal ibadahnya itu kalau misalkan kita kayak tadi buru-buru, sholat di akhir waktu gitu ya, itu diterima atau ya sebenarnya sia-sia sih Bib, mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para guru Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ibu yang bertanya tadi dan juga seluruh kaum muslimin muslimat. Anak-anakku sekalian yang menonton Islam itu Indah Trans TV dimanapun berada. Apakah ibadah atau amal orang munafik itu diterima oleh Allah? Ini pertanyaan umum ya. Pertama saya ingin sampaikan, kalau orang tersebut masih meyakini syahadahnya dengan yakin dan juga benar, ikhlas, ya. Kemudian yang kedua, dia tidak melakukan syirik akbar, maka insya Allah masih diterima. Ya. Jadi sekali lagi, kalaupun dia munafik tapi dia meyakini syahadah itu dengan yakin dan ikhlas, lalu dia tidak melakukan syirik akbar sampai meninggal, maka insya Allah masih mungkin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak memenuhi kedua syarat itu, maka berlaku ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan ketika amal-amal mereka itu kami hadapi nanti di hari kiamat kata Allah, lalu kami jadikan semuanya debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya di sisi Allah kalau syahadahnya tidak benar, tidak yakin, tidak jujur, ikhlas dan juga melakukan syirik akbar, enggak tobat sampai meninggal. Nah oleh sebab itu maka anak-anakku sekalian juga hadirin wal hadirat, ulama itu membagi nifak itu ada dua, munafik itu ada dua. Yang pertama disebut nifak al-i'tiqadi, nifak atau munafik dari sisi akidah. Ini disebut juga nifak akbar, kemunafikan yang besar. Ya. Apa contohnya? Contohnya tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Ya. Kemudian tidak meyakini Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW dan macam-macam. Gitu ya. Tidak meyakini Islam itu benar. Gitu ya. KTP-nya Islam tapi dia enggak setuju. Ya, Islam ini benar enggak? Allah tuh ada enggak? Nah itu kalau udah seperti itu nifak i'tiqadi atau nifak akbar. Dan itu kekal di neraka jahanam, bahkan lebih parah dari orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang munafik, maksudnya munafik i'tiqadi yang akbar, itu fid darkil asfal minan nar. Ibu-ibu sekalian ya dan juga anak-anakku sekalian yang menonton, bahwa darkil asfal itu ngeri. Asfal itu paling bawah. Dark itu keraknya neraka, gitu ya. Yang paling duluan kebakar itu, ya. Nah itu orang yang munafik sejati. Yang kedua kata para ulama yang disebut dengan nifak amali atau nifak asghar. Munafik asghar apa? Munafik kecil. Tapi sekecil-kecilnya munafik bahaya itu ya. Apa nifak asghar itu atau nifak amali itu? Ya, adalah dalam hadis dikatakan ayatul munafiq talatah. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3 macam. Yaitu pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong banyak bohongnya, ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji banyak ingkar janji. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia khianat. Nah, itu nifak yang disebut nifak amali. Tapi sekecil-kecilnya munafik itu bahaya, dia membawa kepada nifak yang akbar. Jadi mari kita jauhi sifat munafik itu dari yang kecil, siapa lagi yang besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bib, ini salah satu adab yang saya juga paling suka Bib. Ciri-ciri orang munafik adalah kalau udah janjian gak on time. Iya betul, ya itu tadi banyak ingkarnya kalau janji. Nah tuh, jadi kalau udah janji jam 7 jamaah, jam 7 kurang 5 udah harus di tempat. Masya Boleh telat-telat sedikit 5 menit masih oke lah, tapi jangan telatnya 30
30 menit, 40 menit, 1 jam. Itu naudzubillahimin dan itu adab dalam Islam sebenarnya untuk on time. Terima kasih Bib, jazakallah khairan katsiran. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Sekarang enggal-enggal narus katanya. Siapa yang udah gak sabar mau nanya? Hayu angkat tangan ayo. Nih deh sebelah sini deh sekarang, maaf Bu, yang nih ya silahkan, maaf ya tangan kiri silahkan. Ayo pertanyaannya Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu EM dari Majalaya Bandung, dari Majelis Al-Bidin. Mau tanya Pak Ustadz. Ya silakan. Bagaimana jika ada orang yang punya tugas bekerjanya tidak bisa melaksanakan sholatnya, apakah termasuk orang yang munafik? Munafik gitu, Ya. ini penting banget Ya, pekerjaannya jadi sampai gak ada waktu buat sholat gitu. Ya, gitu. Penting banget Ya. gitu ya, oke baik nuhun-nuhunnya Makasih pertanyaannya. ya. Sama-sama, Ustadz Maulana sepenting Iya. apa yang dibolehkan untuk menunda sholat atau mengkodok atau menjamak tuh bolehnya tuh kayak apa sih, seurgent apa pekerjaan itu? Seurgent apa? Berbicara tentang kepada semuanya, yuk Ya, bersegeralah untuk sholat. Ingat, sholat ibadah yang paling Allah suka, amalan yang paling Allah suka adalah salat tepat waktu. Jangan nunda, kalau perlu kita mendahulukan. Maka ada namanya perencanaan. 1, 2, 3, perencanaan. Maka kan ada waktunya. Ngapain? Kalau memang bisa diaturkan, oh ya kita nanti ketemuan setelah Jumatan ya. Nanti kalau kita setelah salat ini ya. Jadi bagusnya janjian-janjian itu setelah sholat. Kalau ada pekerjaan yang urgent kan bisa diatur. Maka yang paling diutamakan adalah yang pertama, melihat waktu sholat. Mengatur waktu sholatnya. Bahkan mohon maaf, semua urusan yang paling terpenting adalah sholat. Urusan-urusan itu hanya untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Itu sekali lagi, kata guru saya, Allah yarham, pendiri Pondok Pesantren An-Nahdah, tempat saya mondok. Tahu nggak jemaah? Kalau ada pekerjaan yang menghalangi sholatmu, tinggalkan pekerjaan itu. Karena sholat yang paling utama. Sekali lagi, sholat yang paling Utama. Mohon izin kepada siapapun, mau rapat lihat dulu waktu sholatnya. Nah kita ada break sholat ya, ada namanya isoma. Istirahat, sholat, makan. Hah? Iya istirahat. Iya istirahat. Jamaah. Ada lagi nih, Ustadz gimana kalau urgent banget? Pertanyaan dari ibu yang grogi. Dia grogi, gimana ini? Kalau misalkan, kalau sesuatu yang berkaitan dengan nyawa, operasi. Dokter. Operasi besar. Allahu Akbar, ditinggal. Mati itu orang. Subhanallah. Gitu. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan nyawa, ya bisalah. Makanya tadi bisa dikodok. Kalau sudah lewat waktunya. Di pesawat. Waduh susah juga itu. Kalau pilot. Ya itu. Kalaupun sholat itu tetap dikodok. Dibayar karena liistibaatil waktu. Hanya penghormatan terhadap waktu. Jadi kalau di pesawat aja sholat duduk boleh. Boleh, cuma nanti diganti. Diganti lagi. Karena itu kan pesawatnya kan mengembelakangnya. Ya, kecuali lagi menuju Mekah Madinah juga diganti Ustadz. Ya tetap. Tetap diganti. Karena pasti belok-belok dia. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Jadi yang paling utama adalah sholat kecuali ibu dokter ya. Dokter lagi operasi besar itu pun juga bukan setiap kali praktek boleh gitu. Enggak juga, baik. Masak itu kayak masak yang 8 jam. Masak 8 diaduk jam, terus. ya gitu kan bisa gantian tapi kalau Bisa itu gantian juga itu. Iya, jadi nggak ada alasan itu sebenarnya ya. Jamaah. Siapa lagi yang mau nanya angkat tangan Bu? Tadi yang sebelah kiri udah ya, sekarang yang sebelah kanan ya. Maaf Bu, tangan kiri ya Bu, maaf silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya pada Pak Ustadz Syam.
Oh siap Ibu, nama Ibu siapa Bu? Nama saya Ibu Ede dari dari Majalaya Sokan Jeruk. Oke. Majalaya apa Ranca Ekek nih? Majalaya. Oh, ya udah. Sokan Jeruk. Mau nanya Pak Ustadz, apakah misalnya lagi di tempat hiburan masih bisa menjalankan ibadah sholat, apakah itu termasuk orang yang munafik? Pekerjaannya di tempat hiburan begitu ya? Ya. Oh tapi tetap Seperti menjalankan kafe, sholat? ya. Oh, oke. Diskotik Baik, terima gitu. kasih. Terima kasih, Pak diskotik, aduh subhanallah. Kalau kafe kan masih mungkin nggak ada hammernya masih bisa. Ya itu kalau kafe, kalau kafe beda kalau lagi. Kafe beda Ya, lagi. Kalau siap. diskotik udah pasti ada hammer, ya kan? Siap. Jadi dia pekerjaannya membagi-bagikan hammer dan segala macam, tapi masih menjalankan ibadah sholat. Gimana itu Ustadz Syam? Aduh ngeri jawabnya, ngeri. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Kak Caca, guru kami Ustadz Maulana, guru kami Habib Nabil, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maun. Kembali lagi ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka sangat cukuplah ayat ini menjadi peringatan bagi kita bahwa sholat kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sholat di masjid saja belum tentu diterima sama Allah. Sholat di rumah, di tempat yang bersih belum tentu diterima sama Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana agar sholat kita ini sesuai dengan syariat. Contoh misalnya di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan ada beberapa tempat tidak boleh sholat di sana. Mana itu kamar mandi, tidak boleh sholat di sana. Di mana itu tempat sampah, tidak boleh di sana. Tempat penyembelihan hewan, tidak boleh di sana. Di atas kuburan, tidak boleh di sana melaksanakan sholat. Di atas Ka'bah, misalnya ada orang dapat kesempatan undangan Raja Arab, sholat di Ka'bah, jangan request saya di atas saja, tidak boleh sholat di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah boleh. Maka dikatakan ada beberapa tempat yang secara fikih kita perhatikan tempatnya. Bagaimana kalau dia tempat hiburan yang dimaksud mungkin bioskop misalnya, atau kebun binatang misalnya, atau dimanapun itu, selama tempatnya bersih, suci dari najis dan tidak termasuk tempat-tempat yang dilarang tadi, maka dia tetap sah sholatnya. Misal ada ruangan khusus di sini memang disucikan dari najis, dibersihkan tempat ini suci dari najis, bukan hanya bersih tapi suci dari najis, terbebas daripada najis, pakaiannya juga suci dari najis, orangnya juga suci daripada hadas kecil, hadas besar, maka dia melaksanakan sholat tetap dianggap sah sholatnya. Akan tetapi berhubungan dengan pekerjaannya tadi, sedikit kami garis bawahi bahwa yang berhubungan dengan khamar itu semua yang terlibat di dalamnya, yang menuangkan, yang menjual, yang menyediakan, yang mentraktir meskipun dia tidak ikut minum, semuanya dapat dosanya, semuanya dapat catatan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau yang berhubungan dengan maksiat. Maka dimanapun kita berada, kalau harus dia tempat itu di waktu sholat, maka laksanakanlah sholat, tetap laksanakan sholat. Yang kami garis bawahi, tetap laksanakan sholat, bukan tetaplah kerja di tempat maksiat, bukan. Tetap laksanakan sholat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha memberi rezeki. Saya rasa saya salah cari rezeki di sini. Saya yakin kalau saya keluar dari sini ada rezekimu yang lebih besar daripada ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah. Jadi kalau tempat hiburan yang masih halal, kebun binatang dan lain-lain yang tidak menjual hammer. Biasanya ada musolanya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah ke tempat yang udah pasti ada hammernya, lebih baik cari kerjaan lain deh. Iya, Insya Allah selamat. Insya Allah ya. Siap. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam. Jemaah. Angkat tangan lagi dong Bu, siapa yang mau nanya? Tadi dari atas udah yang depan saya aja deh langsung. Ibu meniglis pisan. Langsung pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Imas dari Majelis Taklim Al Abidin, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Silakan, mangga. Saya mau bertanya sama Habib. Boleh dong Habib? Boleh. Boleh banget. Waalaikumsalam. Pertanyaannya,
apabila saat sholat subuh tidak membacakan kunut, apakah itu termasuk orang munafik? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nemenin Habib. Cara bertanyanya kayak orang mau marah. Oh, takut ya? Takut. Apa? Biar apa? Biar jelas. Biar jelas. Masya Allah. Semangat Ibu. Bib, silahkan dijawab Bib. Kalau bahasanya orang Cianjur itu gemper. Jadi karena itu jadi serius. Baik, serius, santai juga boleh. Insya Allah. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi kalau kita enggak kunut subuh, apakah itu termasuk orang munafik? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi begini. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat juga para pemirsa dimanapun berada, anak-anakku sekalian. Ketika kita belajar Islam, khususnya adalah belajar tentang agama, tentang fikih, tentang akidah, tentang ibadah dan sebagainya, itu nomor satu hendaknya kita punya guru. Gitu ya. Bib, boleh nggak kita belajar dari internet, dari YouTube, dari Instagram, dari macam-macam media sosial? Boleh, untuk melengkapi wawasan. Tapi yang namanya belajar agama harus ada guru. Kenapa? Supaya kita nggak nyasar, gitu ya. Nah, ketika kita memilih guru, nomor satu yang harus kita lihat adalah adabnya dulu sebelum ilmunya. Al-adab qabla al-ilm. Adab itu kita lihat sebelum ilmu. Dia ilmunya tinggi, Beb. Iya, tapi vonis kesana kemari, nyalahin orang kesana kemari, menyesatkan orang kesana kemari, mengkafirkan orang, jangan kita ikuti. Berarti itu nggak benar. Jangan berguru sama orang itu. Nah, terkait dengan masalah tadi yang ditanyakan, di dalam Islam itu, ini simpel aja karena panjang penjelasannya. Jadi dalam Islam itu syariat itu ada dua. Ya. Pertama yang disebut usul fi syariah, jadi dasar, hal-hal yang mendasar dalam syariah. Apa itu? Misalnya tentang keimanan pada Quran, ya, kemudian juga kebenaran Quran, ya, Nabi Muhammad SAW, yang hal-hal seperti itu tuh usul. Kalau kita nggak meyakini itu, menentang itu, maka kita keluar dalam Islam. Bisa disebut orang munafik. Yang kedua di dalam Islam itu adalah yang disebut dengan al-furu' fi syariah atau cabang-cabang syariat. Misalnya apa? Misalnya salah satunya adalah kunut subuh, gitu ya. Jadi kunut subuh itu bukan usul dalam syariat. Kalau ada orang beda dengan kita dalam masalah kunut, jangan dimasalahkan. Ada kelompok yang biasa kunut, terus lihat ada orang nggak kunut, tuh munafik tuh. Ya, itu bahaya kalau seperti itu. Ada orang yang misalnya nggak pernah kunut, lihat orang kunut, tuh munafik tuh. Kalau seperti ini bagaimana Islam itu akan bersatu, ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya kunut, yang namanya tahlil, yang namanya maulid, yang namanya hol dan sebagainya itu semua furu, cabang. Jadi berbeda nggak apa-apa, gitu ya. Nah, terkait dengan masalah kunut itu, saya dan mungkin sebagian dari masyarakat kita yang bermazhab Syafi'i meyakini itu adalah sunnah muakkadah. Kalau enggak dilakukan, lupa, maka sujud sahwi namanya, ya. Yang menyatakan seperti itu Beb, siapa di kalangan madhab? Ulama madhab ada dua, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bedanya kalau mazhab Syafi'i kunutnya pada saat i'tidal. Mazhab Maliki menyatakan kunut itu sebelum ruku. Nah, sementara mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan tidak sunnah kunut subuh. Jadi kalau soal yang seperti ini kita saling menghormati. Ada orang nggak kunut, Caca, kita husnuzon, ya, dia mungkin mazhabnya Hambali atau Hanafi. Ada yang kunut, kita juga saling menghormati. Dengan itu Islam itu akan terasa indah. Masya Allah. Jangan kalau habis belajar agama nyala-nyalain orang berasa paling benar. Berarti ada yang salah. Betul. Tapi kalau habis belajar sama Islam itu indah, insya Allah toleransinya semakin tinggi, adabnya baik. Amin. Bib, tapi kalau misalkan kita lupa sholat, hitungannya dalam sholat wajib kan tadi dibayarnya pakai sujud syahwi. Tapi kalau lupa sholatnya dalam sholat sunnah pakai sujud syahwi juga atau enggak? Iya, kalau dalam hal-hal yang sunnahnya muakkadah seperti itu maka sujud syahwi. Kalau hal yang sunnah bukan muakkadah, misalnya kita lupa baca surat, nggak usah sujud syahwi. Oke, baik. Jazakallah khair, Habib, luar biasa. Jamaah.
Masya Allah, banyak banget kan ilmu dari guru-guru kita. Nah, makanya habis ini jangan kemana-mana karena kita masih akan bersama di Islam Itu Indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jamaah Jamaah. Alhamdulillah.